Mereka punya Drunken Master, orang Jawa punya Drunken Semar. Semar mendem. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik. Welcome back to my channel, Felt Fun English Learning Tips. Selamat datang kembali di channel saya, Felt Fun English Learning Tips, yaitu channel tentang tip-tip belajar bahasa Inggris yang asik. Di video kali ini saya bersama si Kulman, kembaran saya, yang bilang katanya dia penasaran dengan persamaan antara bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Bahasa Inggris dan bahasa Jawa, apa betul ada persamaan? Mari kita sapa si Kulman. Hello bro, how are you today? Hi bro, I'm fine, thanks, and you? I'm very well, thank you. Gimana bro? Apa yang membuat kamu penasaran nih? Aku penasaran tentang hubungan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Nah, ini yang kamu maksud hubungan antara bahasa Inggris dan bahasa Jawa itu apa yang kamu maksud? Kalau hubungan linguistik mungkin nggak ada ya. Inggris dan Jawa secara geografis terpisah jarak yang sangat jauh. Bahkan mereka bilang, we are on the other side of the planet. Kita berada di sisi lain planet kita. Mungkin bukan hubungan linguistik loh, tapi ada persamaan atau kemiripan di antara bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Itu menurut pengamatanku, tapi contohnya coba kencing dalam bahasa Inggris apa? Kencing yang kamu maksud itu cairan kotor yang keluar atau kegiatannya? Kegiatannya. Oh, ada kata piss, tapi itu nggak begitu sopan. Nah, dalam bahasa Jawa ada kata pipis, sama kan? Ya kalau nggak sama mirip lah. Ya mungkin ya mirip. Oke. Terus sama dalam bahasa Inggris apa? Sama itu the same atau same. Dalam bahasa Jawa Kromo ada kata sami, mirip kan? Ya mungkin itu berasal dari bahasa Inggris yang diucapkan dengan cara ucap Jawa, S-A-M-E, same. Nah, terus lama-lama jadi same. Mungkin begitu. Ya, mungkin, tapi mirip kan? Ada lagi? Sekarang nama bahasa Inggrisnya apa? Nama orang ya, name. Nah, dalam bahasa Jawa Kromo ada kata nami kan? Ya, tapi itu mungkin dari bahasa asing. Seperti dalam bahasa Belanda, nam. Bahasa Jerman, name. Coba beri contoh kesamaan atau kemiripan yang orisinal, yang asli kok. Oke. Dalam perfilman atau buku komik Inggris atau Barat, ada tokoh fantasi kan? Orang Jawa juga punya loh. Ya, siapa? Spiderman? Spiderman di Jawa apa? Bukan Spiderman. Terus siapa? Batman, Iron Man, atau Superman? Nah, mereka punya Superman. Orang Jawa punya Suparman. Wah, itu kan nama orang yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Kalau Superman kan cuma tokoh fantasi, gak ada dalam kehidupan nyata. Tapi mungkin saja Superman itu diambil dari nama Jawa Suparman. Kok kamu bisa mengira begitu? Jauh sebelum tokoh Superman diciptakan, nama Superman sudah ada di Jawa. Ingat, Imperium Inggris pernah menjajah Jawa. Mungkin ada orang Inggris yang dengar nama itu, nama Superman itu, terus menulis dan menyimpan, ya kan? Kan Gubernur Jenderal Raffles itu terkenal sebagai pengumpul data yang mumpuni. Raffles, bukan Raffles, tapi Raffles. Okay, Raffles. Terus nama Superman diinggriskan menjadi Superman dan dijadikan nama tokoh superhero gitu. Itu kan teori pengawuranmu. Wah, masih kurang orisinal, Kul. Coba sekarang penutup kepala
Bahasa Inggrisnya apa? Penutup kepala dalam bahasa Inggris ada hat, ada cap. Nah, ada cap kan? Orang Jawa juga punya, tapi ditambah ing, jadi caping. Ya, tapi dalam bahasa Inggris itu cap, bukan cap. Kan disesuaikan dengan lidah Jawa. Cap dari cap kan gitu, terus jadi caping gitu. Seharusnya kamu ikut lomba pengawuran, Kul. Aku yakin bisa dapat nomor. Enggak orisinal, Kul. Coba dalam hal teknologi sekarang ada teknologi ban ya, mobil maupun sepeda motor yang enggak perlu ban dalam. Itu bahasa Inggrisnya ban apa coba? Itu dalam bahasa Inggris namanya ban tubeless. Tube, ban dalam. Less, tanpa. Tubeless, tanpa ban dalam. Nah, di Jawa itu namanya juga ban tubeless. Karena kalau bocor, nambalnya dicubles. Wah, itu hanya kebetulan, Kul. Nggak orisinal. Oke, sekarang masih tentang teknologi. Nah, kamu tahu nggak nama jenis mesin yang asap sisa pembakarannya digunakan untuk memutar turbin untuk menyedot udara dan memasukkannya ke dalam mesin? Itu namanya turbocharged engine atau turbo engine. Kenapa? Orang Jawa juga punya teknologi semacam itu? Ada loh. Kalau di Inggris ada turbo engine, di Jawa juga ada turbo food. Food itu kan artinya makanan, Kul. Apa maksudnya? Di Jawa ada turbo food, makanan turbo, yaitu makanan turahan bodoh. Jauh sebelum mereka menciptakan turbo engine, orang Jawa sudah punya turbo food. Nah, ini yang asli, Kul. Asli ngawur. Terus di luar negeri kan ada Drunken Master ya, pendekar mabuk ya kan, itu judul film, Kul, dari Hong Kong, Kul, bukan dari Inggris. Ya oke lah, dari Hong Kong, tapi itu dalam bahasa Inggris. Drunken Master, pendekar mabuk. Nah, di Jawa juga ada loh. Apa coba di Jawa? Nah, mereka punya Drunken Master, orang Jawa punya Drunken Semar, semar mendem. Oh, semar mabuk. Tapi itu makanan kan, Kul? Yang aku bandingkan bahasa Inggrisnya Drunken Master, Drunken Semar. Ada lagi, Kul, masih tentang makan. Di luar negeri ada restoran McDonald's, ya kan? Itu di Indonesia juga banyak. Ya, tapi itu franchise dari Amerika, bahasa Inggris. Di Jawa juga ada. Ya, apa itu? Dari Amerika restoran McDonald's, dari Jawa restoran McNews. Itu sih akal-akalanmu, Kul. Aku juga punya kayak gitu. Coba sekarang, kamu tahu artinya rice kan? Jelas, artinya bisa nasi, bisa beras, bisa padi, tergantung konteksnya, ya kan? Nah, di Jawa juga ada rice loh. Ya ada lah, rice bahasa Jawanya sego. Bukan itu. Dalam bahasa Jawa ada rice. Ya, apa itu? Itu bahasa Gombal. Maksudmu? Nih, ada cerita. Aku ceritakan dalam bahasa Inggris biar kamu latihan memahami bahasa Inggris. Oke? There were a young man and a young woman who knew each other. Alkisah ada seorang pemuda dan pemudi. Oke, bagus. It's been a while since he got a crush on the pretty girl. Sudah agak lama si pemuda naksir si cewek cantik. Terus, one day the man asked her, "Mbak, kowe kok ayu toh?" Suatu hari si cowok nanya dia, "Mbak, kenapa kamu kok cantik?" And the woman replied. Dan si cewek jawab, "Terus aku kudu piye, Mas? Terus aku harus gimana?" The man said, "Mbak, aku yen ora ketemu awakmu sedina wae lho.
aku dadi rais loh mbak. Si cowok bilang, mbak kalau aku gak ketemu kamu 1 hari saja, aku bisa jadi rais loh mbak. The woman asked, dadi rais mas? Masuk dadi sego mas? Si cewek nanya. Jadi rais mas? Masa jadi nasi mas? The man replied, yen sedina wae aku ora pedho awakmu, aku dadi rais turu. Lama-lama kamu ketularan ya lo, ketularan ngawurmu. Terus di bidang musik, coba menyanyi bahasa Inggrisnya apa? Ya jelas sing a song. Semua orang belajar bahasa Inggris tahu. Nah dalam bahasa Jawa menyanyi juga sing. Masa menyanyi dalam bahasa Jawa bukannya nembang? Itu artinya memang menyanyi, tapi menyanyi dalam bahasa Jawa juga sing song. Oh, menyanyi tanpa vokal ya Kul ya, hanya melodinya saja. Bagus Kul, tapi nggak 100% orisinal. Coba sekarang kamu tahu berapa genre musik? Ada pop, ada jazz, ada hard rock, ada slow rock. Nah, bedanya rock dengan slow rock apa? Ya, slow kan artinya pelan. Jadi slow rock itu musik rock yang lebih pelan. Nah, lebih santai kan? Iya. Nah, di Jawa santai juga slow, yaitu selonjor. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan musik Kul. Siapa bilang nggak ada? Orang Jawa itu mendengarkan musik slow rock sambil selonjor. Terserah kamu Kul. Di bidang sastra sekarang lo, dalam hal puisi, dibanding orang Inggris, orang Jawa itu punya 1 plus loh. Maksudnya gini, di Inggris ada puisi dalam bahasa Inggris. Ya jelas lah, masa puisi Inggris dalam bahasa Jawa? Di Jawa ada puisi dalam bahasa Jawa. Gini Gul, coba bayangkan, di Inggris ada bayi, tapi umurnya 2 bulan. 2 bulan loh Gul, padahal bayi. Dan di Jawa ada grandfather, kakek, umurnya 70 tahun. Coba, umurnya 70 tahun loh, sudah jadi kakek. Kamu jadi agak aneh ya Luk ya. Nah, kamu penyebabnya. Puisi di Inggris dalam bahasa Inggris, puisi Jawa dalam bahasa Jawa. Itu kan sesuatu yang lumrah, gak usah diumumkan, semua orang sudah tahu. Tapi dalam bahasa Jawa ada parikan, sejenis pantun pendek. Ada parikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa loh. Nah ini yang gak ada di Inggris. Jadi orang Jawa itu punya 1 plus. Ya coba, gimana parikannya? Dengarkan. Good morning, how are you? Ketemu maning karo cah ayu. Parikan. Cuma gitu aja aku bisa. Good morning, how are you? Mangan marning cangkeme kiyu. Good morning, how are you? Jangane bening segane wayu. Sekarang serius Gul. Dari tadi yang kamu sampaikan baik kesamaan, kemiripan, dan perbandingan antara bahasa Inggris dan bahasa Jawa menurutku bagus, tapi nggak orisinal. Yang jelas orisinal dan nyata itu perbedaan kegiatan antara bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Gimana itu loh? Gini, kita ambil kegiatan makan. Kata makan bahasa Inggrisnya apa Kun? Makan ya jelas eat lah. Kalau aku makan nasi setiap hari, bahasa Inggrisnya apa? I eat rice every day. Pinter Kun. Kalau kemarin, bahasa Inggrisnya apa? Kemarin yesterday kan? Kalau kemarin aku makan roti, gimana? Roti bahasa Inggrisnya apa? Bread. Roti bahasa Inggrisnya bread. Kemarin aku makan roti, yesterday I eat bread. Nah, salah kan? Ini yang dinamakan perbedaan yang orisinal dan nyata. Yesterday I eat bread. Itu orang Inggris mengerti maksudnya. Tapi itu salah. Orang Inggris tidak akan bilang begitu. Karena waktunya udah beda. Setiap hari dan kemarin
itu dua waktu yang berbeda. Untuk setiap hari makan itu eat, dan untuk makan kemarin itu ate. Jadi kemarin aku makan roti, yesterday I ate bread. Oh gitu. Makan itu bahasa Inggrisnya ada apa aja sih? Ada eat untuk sekarang, ada ate untuk yang sudah lewat, dan ada eaten. Kecil, cuma ada 3. Dalam bahasa Jawa, makan itu ada maem, madang, nedo, nedi, dahar, dan ada yang lain. Ada 5 lebih. Nah, ternyata dalam bahasa Jawa lebih banyak ya kuliah. Iya, tadi kamu bilang kalau kemarin aku makan roti, bahasa Inggrisnya yesterday I eat bread, itu tidak tepat kan? Kamu bilang gitu? Nggak tepat kok, nggak. Dalam bahasa Jawa, bertanya kepada nenek, "Mbah, sampun badok dereng, Mbah?" juga tidak tepat. Nenek mengerti maksudnya, tapi tidak tepat. Oke, jadi memang ada banyak kemiripan ya, kesamaan dan perbedaan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa yang bisa diperbandingkan, ya Bul. Dan kalau kita bicarakan itu semua, pasti nggak ada habisnya. Oke, bisa kita sambung di kesempatan lain. Baik teman-teman, itu tadi pembicaraan kami sedikit tentang persamaan, kemiripan, dan perbandingan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Don't forget to like, share, and write comments on the comment section below, and subscribe for those who haven't. Thank you so much for watching, and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.